Hai semuanya, Assalamualaikum. Aku minta maaf mungkin dengan berita yang beredaran di luar, aku bikin kegaduhan lah di sosial media dan aku banyak ngecewain orang. Jadi aku mau minta maaf ke kalian semua. Pastinya maafin mama. Mama bukan gak sayang kalian, mama sayang banget sama kalian. Aku nggak pernah ninggalin kalian, aku selalu ada buat kalian. Terus tumbuh jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh soleha, terus sopan sama orang lain, terus juga harus percaya diri. Buat mantan suami aku juga aku minta maaf sama apa yang aku lakuin buat kamu. Kamu laki-laki yang baik banget, sama kita menikah tuh dia baik banget lah, baik banget, apalagi ke anak-anak super baik banget. W father berarti. Kayak gitu. Cuman mungkin ya apa namanya, karena kesalahan aku dan beberapa hal lainnya lah, jadinya kita harus pisah kayak gitu. Kalau kita bicara tentang gambaran keseluruhan permintaan maafnya dari Jule, buat saya ada beberapa poin yang menarik karena satu, secara verbal eh, dia tidak bisa dikategorikan pernyataannya dia adalah sebuah pernyataan permintaan maaf secara tulus. Kenapa? Permintaan maaf secara tulus itu membutuhkan bahwa dia mengakui siapa yang minta maaf, kepada siapa yang minta maaf itu spesifik, dan kenapa dia minta maaf. Tetapi yang disampaikan oleh Jule adalah bahwa dia melakukan sesuatu yang menyebabkan kegaduhan, di mana kegaduhannya dia tidak sebutkan bahwa dia misalnya terselingkuh, dia melakukan ini, melakukan itu, tidak disebutkan. Buat kemudian secara nonverbal atau bahasa tubuh seperti itu, apa yang dia sampaikan itu tidak ada perasaan takut, perasaan sedih, tetapi ada beberapa tarikan senyuman yang dia lakukan, dia sampaikan. Kalau digabung jadi satu, saya tidak melihat bahwa ini adalah sebuah permintaan maaf yang tulus. Dan ini adalah bukan memang sebuah model keharusan permintaan maaf, ini adalah dia ditanya kan, sebetulnya awalnya dipicu oleh berbagai macam kondisi yang sudah dia lalui. Jadi ya saya tidak melihat bahwa itu sebuah bentuk klarifikasi permintaan maaf atau semacamnya. Ini adalah yang disebut sebagai permintaan maaf sosial untuk membuat orang bisa menerima kembali. Walaupun dia juga tahu dia ada perasaan, walaupun ada perasaan takut ya, memang ada nggak semuanya, tapi ada perasaan takut dan ketegangan yang ditampilkan dari situ. Tapi untuk keselarasan verbal, eksa dan ekspresinya waktu Julia bilang dia tuh mantan suaminya itu laki-laki yang baik banget, itu seperti apa tuh Om? Ya nggak apa-apa, ketika dia sampaikan itu perasaan dia adalah perasaan untuk mengapa ya, untuk mengatasi dan untuk menutupi bahwa dia sudah bersalah. Dan apa yang dia rasakan itu adalah kesedihan saat menyebutkan hal tersebut. Jadi ekspresi yang ditunjukkan pada saat buat video di dalam video tersebut mungkin lebih dominan menunjukkan rasa sedih karena berpisah dari anak-anak atau rasa malu ya Om ya, akibat kegaduhan yang ya sebutkan di video tersebut. Yang saya lihat ada perasaan sedih ketika mengucapkan kata-kata. Tidak berarti lebih ke rasa malu gitu Om artinya. Saya tidak melihat rasa malu, yang saya lihat adalah perasaan sedih ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Oke. Untuk oke. Jadi kesimpulannya Om secara keseluruhan ya Om ya, permintaan maaf ini intinya tergolong genuine, asli, lebih ke arah damage control atau memperbaiki citranya di mata publik Om menurut Om? Saya lebih melihat bahwa ini adalah damage control dan memperbaiki citra. Karena kalau kita bicara tentang permintaan maaf yang tulus, kita nggak bisa kategorikan bahwa ini sebuah permintaan maaf yang tulus. Karena kalau kita gabungkan dengan bagian lain dari wawancara tersebut, diskusi tersebut, mayoritas yang dia rasakan adalah rasa takut sebetulnya ketika nyenggol ke arah sini. Artinya sebenarnya dia belum bisa recovery dari
apa ya, kehancuran yang dia rasakan ketika dia melakukan berbagai macam hal-hal yang membuat dia menjadi sampai di titik sekarang, membuat dia kehilangan keluarganya, kehilangan banyak hal seperti itu. Oke, mungkin ada eh, masukan tips dari Om Kirdi selaku pakar ekspresi em, untuk masukan kepada Jule agar bisa melakukan permintaan maaf yang lebih baik gitu Om. Enggak sih, kalau buat saya apa yang dilakukan Jule itu cukup, tidak bukan mengajukan permintaan maaf lebih baik menurut saya. Mm-mm. Kalau memang dia belum siap, nggak usah minta maaf. Tetapi Mm. tunjukin aja bahwa dia bisa tetap menjadi ibu yang baik, walaupun tidak dalam satu ikatan keluarga lagi. Gini loh, kalau kita bicara sekarang dia pisah, mereka saat ini berpisah. Tapi tidak ada yang melarang suatu saat mereka untuk rujuk kembali, misalnya. Ya, Mm. tidak ada yang melarang bahwa mereka kemudian bisa tetap membangun, membesarkan anak-anaknya dengan baik. Ada mantan suami, ada mantan istri, tidak ada mantan anak. Jadi kalau buat saya, kebijaksanaan, kedewasaan, dan keingin benar-benar niat baik, itikat baiknya Jule itu tinggal ditunjukin aja ke anak-anak. Apakah kemudian nanti hasilnya ke depan seperti apa, orang yang akan melihat nanti apakah benar Jule niat baik atau masih niat berpetualang dan melupakan ya mantan suami dan anak-anaknya. Tinggal Mm. waktu yang membuktikan. Nggak perlu permintaan maaf, nggak perlu omon-omon, tunjukin aja pada netizen. Nanti netizen yang akan bisa tahu dan rakyat yang akan kemudian, masyarakat yang akan kemudian bisa melihat apakah em, tanda petik dimaafkan atau tidak, dan berpengaruh pada karirnya dia ke depan nantinya. Itu Mm. aja sih. Om, tambahan Om untuk Jule yang sebenarnya udah punya anak tiga, tapi usianya tuh masih dini ya, masih 25 tahun. Padahal udah punya anak tiga gitu. Masih suka berpetualang. Mungkin itu efek dari apa ya? Pernikahan dini atau seperti apa Om? Mungkin secara psikologi bisa dijelaskan Om? Buat saya tidak ada, kalau dibilang pernikahan ini nggak dini-dini amat juga sih buat saya ya. Usia 25 udah punya anak tiga, misalnya mungkin dia menikah usia 19 atau 20 misalnya gitu ya. Hmm. Tetapi kalau menurut saya, masalah berpetualang itu tidak domainnya adalah seseorang yang dengan usianya Jule dan kemudian sudah punya anak tiga, enggak. Orang yang sudah usianya 50, 60, 40 tahun pun masih ada yang masih tanda petik kayak gitu, yang gemar berpetualang, masih banyak Hmm. gitu. Karena buat saya ini cenderungnya hubungannya dengan misalnya katakanlah perasaan, eh, kebutuhan untuk diperhatikan, kebutuhan Hmm. untuk didengar, kebutuhan untuk merasa tenang, merasa aman, nggak merasa insecure, itu itu multifaktor sekali. Jadi maksud saya Hmm. kebutuhan akan dopamin misalnya, eh, itu yang kemudian bisa membuat seseorang itu jadi kayak mengejar sebuah petualangan yang tanpa henti. Kita Hmm. nggak bisa hanya menjudge bahwa karena dia menikah muda maka petualangannya belum selesai. Nggak bisa kayak gitu melihatnya. Yang usia menikah di usia 30 dan belum selesai juga banyak. Yang sudah berumur 40-an tahun ke atas dan masih kemudian butuh validasi, butuh kemudian terus merasa diperhatikan, dicintai, itu juga banyak ya. Masalahnya Juli apa nggak tahu, karena memang Juli yang tahu adalah psikolognya harusnya, Oh, kalau dia menjumpai psikolog, marriage counselor misalnya. kalau tadi Om sebutkan karena tidak merasa secure, berarti apakah artinya ini juga ini bukan hanya Jule ya, maksudnya di hubungan pernikahan manapun, apakah efek berpetualangan itu karena ketidaksecurean kalau bersama suami sendiri gitu, itu berpengaruh gak sih Om? Itu cuma salah satu pengaruh, itu multifaktor sekali. Kita nggak Oke. bisa mensederhanakan bahwa ini karena nggak secure, nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Hmm. Banyak sekali faktornya, faktor misalnya ketidakpuasan secara relasi, secara fisik, secara ekonomi juga bisa
Ya, sekali lagi itu benar-benar kayak satu di antara 100 kalau ditanya penyebabnya. Yang memang kalau kita mau tahu spesifik adalah ya kita cari tahu dari orang yang langsung cerita atau dari psikolognya. Cuman kan kalau kita bicara tentang psikolog, dokter itu kan mereka terikat kode etik, nggak akan boleh bisa menceritakan apa yang terjadi kalau misalnya Jule menemui mereka. Buat saya banyak netizen tuh aneh, langsung bilang, dia berselingkuh dari selingkuhannya. Siapa siapa yang memastikan berani memastikan bahwa dia itu eh, berselingkuh dari suaminya? Bisa jadi dia cuma fling doang atau cuma cari jeda sebentar, cari endorfin gitu. Jadi belum tentu ini serius yang kemarin itu. Cuman ketahuan aja. Jadinya kayak gitu. Ya, bisa jadi yang lain lagi tuh nggak serius juga. Tadi makanya banyak sekali faktor atau multifaktor sekali yang dia harus selesaikan sebetulnya dengan seorang ahli kesehatan mental, bisa psikiater, bisa psikolog, hipnoterapi dan sebagainya. Itu sih. Tapi berpengaruh itu ada efek pengaruh didikan anak dari kecil gak sih, Om? Kira-kira? Karakter seseorang itu yang mempengaruhi karakter seseorang itu ada 5 hal. Satu, pola asuh. Dua, model pendidikan. Tiga, pemahaman agama. Empat, lingkungan sosial. Lima, paparan media. Jadi 5 faktor ini kita nggak bisa bilang bahwa cuman gara-gara waktu kecil didikan pola asuh atau didikannya. Bisa jadi pemahaman agama dia. Saya nggak bicara agama, tapi bagaimana dia memahami agamanya misalnya. Itu juga bisa. Bagaimana lingkungan sosial berpengaruh pada dia juga sangat mungkin. Bagaimana paparan media selama dia masih kecil sampai dewasa juga masuk akal. Jadi ada 5 faktor pembentuknya. Yang mana saya kita nggak tahu. Harus hanya dari dia dan kalau dia datang ke psikolog, ke psikiater, ke hipnoterapis yang bisa kemudian tahu mana yang paling berpengaruh.